Ya, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya dan yang lain dan yang tak bukan adalah Mr. Indra. Oke, back again with me here in a mathematic, ya, on 6th grade. Ya, ini kita kembali dengan saya untuk membahas soal-soal matematika di kelas 6. Oke, sekarang kita sudah masuk minggu ke 5 ya. Waktu berlalu begitu cepat. Nah, tak lama lagi bulan Agustus habis dan September akan datang. Oke, kita lanjut materi matematika berikutnya ya. Minggu lalu kita sudah sampai di mana mengubah pecahan menjadi desimal, tapi dengan penyebutnya masih 10, 100, 1000 dan seterusnya. Nah, sekarang bagaimana jika penyebutnya bukan angka 10, 100, 1000 dan seterusnya ya. Sebenarnya ini hanya materi pengulangan saja. Oke, di sini saya tulis di sini mengubah pecahan menjadi desimal. Lalu di bawahnya lagi pecahan dengan penyebut khusus ya. Maksudnya dengan penyebut khusus yaitu ya, sebelum masuk ini apakah kalian tahu apa itu penyebut? Jadi kalau ada pecahan 2/5 ya, maka bagian atas pecahan ini disebut pembilang dan yang ini disebut penyebut. Oke, sedikit mengulang ya, tak masalah. Balik lagi ke topik awal, yaitu mengubah pecahan menjadi desimal dengan penyebut khusus. Maksudnya penyebut khusus di sini adalah penyebut yang bisa kita ubah menjadi angka 10, 100, 1000 dan seterusnya. Jadi yang dimaksud dengan penyebut khusus ini bisa kita ubah nanti penyebutnya menjadi angka 10 atau 100 atau 1000 atau seterusnya ya penyebutnya nih. Nah kan kita sebelumnya sudah belajar mengubah pecahan jadi desimal dengan penyebut 10, 100 dan 1000. Oke, masuk ke contoh ya. Penyebut khusus yang pertama adalah angka 2. Jadi jika ada pecahan dengan penyebut angka 2, 1/2, contoh pertama, maka 2 ini bisa kita jadikan 10 penyebutnya, ya kan? Dengan mengalihkan angka 2 dengan angka 5. Ya, jadi pecahan bisa kita ubah menjadi pecahan yang senilai dengan mengalihkan kedua pembilang dan penyebutnya dengan angka yang sama. Bilang dan penyebutnya kita kalikan dengan angka yang sama. Oke, jadi kalau jika penyebutnya dikali 5, pembilangnya juga dikali 5. Ini disebut mencari pecahan senilai. Oke, 2 dikali 5 10, 1 dikali 5 5. Nah, di materi sebelumnya kan kita sudah belajar jika pecahannya sudah berbentuk seperti ini, maka langsung bisa kita ubah 0,5 kan? Yang B yaitu pecahan dengan angka 5, penyebut 5, 2/5. Nah, 2/5 ini bisa kita jadikan juga 10 dengan mengalihkan dengan angka 2. Penyebutnya dikali 2, pembilangnya kita kali dengan 2. Maka ini adalah 4. Hasilnya adalah 0,4. Oke. Gampang ya. C.
Misalnya ada 2, 5, oh kelewat angka 4. Jadi jika ada 3/4, 4 ini bisa kita jadikan 100. Ya, dia tidak bisa dijadikan 10 karena tidak ada 4 dikali berapa yang sama dengan 10. Sulit ya. Tapi 4 bisa kita jadikan 100 dengan mengalihkan dengan 25. Maka jika penyebut dikali 25, pembilang pun dikali 25. 3 kali 25 hasilnya 75. Nah, maka ini adalah 0,75. Setelah penyebut 2, 5, 4, berapa lagi? Yaitu di sini ya, sebelahnya 8. Katakanlah berapa? 5/8. Nah, 8 bisa diubah ke berapa? Apakah ke 10, 100 atau ke 1000? 8 bisa kita ubah ke angka 1000 dengan mengalihkan dengan 125. Oke, jadi 8 dikali 125 1000, 5 dikali 125 hasilnya adalah berapa? 625. Benar nggak? Ya. Maka ini hasilnya adalah 0,625. Ya, sebelah sini. Nah, ya kan? Lalu setelah angka 8, angka berapa lagi? Yang berarti ya. Itu angka 20. Katakanlah saya punya 7/20. Nah, 20 ini bisa kita jadikan 100 dengan mengalihkannya dengan angka 20 kali 5 100, 7 kali 5 30. Ini adalah 0,35. Kalau 20 berapa lagi? F itu 25. Misalnya 12/25. Nah, 25 juga bisa kita jadikan angka 100. 25 kali 4 ya enggak? 12 dikali 4. Maka 12 kali 4 adalah 48. Oke, maka ini adalah 0,48. 2 sudah, 5 sudah, 4 sudah, 8 sudah, 20 sudah, 25 sudah. Angka berapa lagi? Terakhir yaitu angka, kalau menurut saya ya, tadi sampai di mana? F ya, G ya, itu 125. Karena saya punya pecahan 15/125. Ini bisa saya kalikan dengan 8. Ini 1000 ya kan, 125 kali 8 1000. 15 dikali 8 berarti berapa? 10, 120 ya enggak? Ya, hasilnya adalah 0,120. Menarik ya. 0,120 itu bisa kita tulis juga sebagai 0,12. Oke, jadi tadi yang
bisa kita ubah, yaitu khususnya di topik hari ini dengan penyebut khusus, yaitu angka 2 dengan dikali 5, 5 dengan dikali 2, 4 dengan dikali 25, 8 dengan dikali 125, 20 dengan dikali 5, 25 dengan dikali 4, dan 125 dengan dikali 8. Contoh lainnya coba ya, biar nggak bingung. Contoh lainnya, misalnya ada pecahan berapa, 17/20. Ubah ke desimalnya. Maka ini bisa 20 itu bisa kita jadikan 100 dengan mengalihkan ini 100, 17 dikali 5 itu 535, 85. Maka hasilnya adalah 0,85, kan? Kedua, contoh lainnya lagi. Misalnya saya punya katakanlah 22/4. 4 itu kan bisa kita jadikan 100 dengan mengalihkan 25. 4 kali 25 100. 22 kali 25. 22 kali 25 itu ya, kita sama-sama di sini ya. 25 kali 22 10 45 550. Berarti 22 dikali 25, di sini penyebut pembilangnya adalah 550. Ini berapa? Bukan 0,55 atau 0,550, tapi 5,50. Kan 100, berarti hanya 2 angka setelah desimal atau setelah koma, kan? Nah, ini juga 5,50 nanti ya, bisa kita tulis sebagai 5,5. Oke, satu lagi, misalnya saya punya berapa, 12/8 ya. Maka ini 8 bisa kita ubah menjadi 102 dengan kalikan 125 kali 1000. 12 juga kita kali 125. Berarti berapa ininya, nyebutnya pembilangnya? 25 dikali 12, 10, 2 kali 2 4, tambah 1 5, 2, ini 5, 2, 1, 10, 5, 1, 1500. Ini 1500. Oke, ini juga sama, bukan 0,1500 ya, karena 1500 ini adalah 1000 itu 3, maka kita hanya mengambil 3 angka dari belakang, 1, 2, 3, 1,500, atau boleh kita tulis dengan 1,5 ya. Harap kalian mengerti ya. Ini masih dengan mengubah pecahan ke desimal dengan penyebut khusus ya. Jadi masih bisa kita mencari pecahan senilai. Jadi ini disebutnya pecahan senilainya ya. Jadi kita mencari pecahan senilai. Pecahan senilai. Baru kita ubah menjadi desimal. Sekali lagi saya ulangi,
Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai G tadi ya. Pecahan dengan penyebut khusus yang dapat kita ubah dengan cara seperti ini menjadi desimal. Saya rasa cukup dari saya. Jika ada yang kurang dipahami, kalian bisa menghubungi saya atau mengulang kembali video ini. Thank you for watching. Bye bye.